pengadilan berdasarkan kewenangan yang ada. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban bayar utang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh 1. Wijaya Sari Sarjana Ekonomi beralamat di Puri Nirwana 1 Kopi nomor 30 ayat 4 dari 14 Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor. Selanjutnya sebagai pemohon PKPU 1. 2. Teguh Santoso beralamat di Gang Lori Satika Tengah nomor 59 RW 1 RW 1 Kelurahan Kaliapan Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Selanjutnya sebagai pemohon PKPU 2. Pemohon PKPU 1 dan pemohon PKPU 2 atau para pemohon PKPU memberikan kuasa kepada Karunia Fitria Desa, Rizky Mawan Desa, Teguh Markon Desa, Nusa Marasambes Desa, Usman Desa dan Dr. Andes M. Nasir Kuasa Desa, Advokat, pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum TM NPK beralamat di Jalan Penggilingan Elok Blok W1 nomor 3 Cakung Jakarta Timur berdasarkan surat tanggal 6 Mei 2021 terhadap 1. PT Kripto Prima Sejahtera badan hukum yang berkedudukan di Bekasi, diketahui alamat terakhir di Entilen Tower lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 32 Jakarta Pusat. Selanjutnya sebagai termohon PKPU 1. 2. Abdul Rahman Yusuf beralamat di Bekasi, diketahui beralamat di Jalan Lame nomor 99 Kampung Kalimanggis Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna Bekasi. Selanjutnya sebagai termohon PKPU 2. Pengadilan niaga tersebut membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar para pihak perkara, perhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tentang perkara, menimbang bahwa para pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara nomor 228 PKPU 2021 Niaga 3 TPST tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban bayar utang sebagai berikut yang dapat dibacakan. Menimbang bahwa pada awal hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon PKPU hadir kuasa hukumnya Karunia Fitria Desa dan kawan-kawan sebagaimana tadi tersebut di atas. Sedangkan para temuan PKPU tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, yaitu pada persidangan tanggal 20 Mei 2021 dipanggil dengan panggilan surat tercatat. 2. Pada persidangan tanggal 31 Mei 2021 dipanggil dengan panggilan surat tercatat dan panggilan melalui koran. Menimbang bahwa karena para termohon PKPU telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap pada persidangan, maka pada awal pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri oleh para termohon PKPU dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pernyataan penundaan kewajiban utang yang diajukan oleh para pemohon PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon PKPU. Menimbang bahwa selanjutnya membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon PKPU telah melakukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P11 sampai dengan P127 sebagai berikut yang dapat dibacakan. Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon PKPU tersebut telah dimaterikan sebelumnya, bukti surat P122, P124 dan P126 berupa asli, bukti surat P17, P24, P27, P28, P210, P213, P214, P215, P123,
B125, B127 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti surat B16, B19, B22 berupa prepot, bukti surat B11, B12, B13, B14, B15, B18, B23, B25, B26, B29, B211, B212 dan B121 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat B21 berupa fotokopi dari prepot. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para pemohon PKPU tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan. Tidak ada yang saksi ahli. Menimbang bahwa pada saat persidangan masuki agenda kesimpulan, para termohon PKPU hadir kuasa hukumnya, yaitu diantara Dr. Andes Abdullah Al-Qadiri SHMPA, Dr. Fahmi Pahmid SHMBUM, Insinyur Burhanuddin SH, Muhammad Daniel SH, Dr. Andes Hanil Al-Sah SH MPR, Muhammad Fadesa dan Muhammad Ridwan Rahman SH. Antara para tersebut advokat hukum yang tergabung dalam tim advokasi AHI, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021. Namun untuk termohon PKPU 1 PT Kripto Prima Sejahtera, surat kuasanya belum dilengkapi dengan anggaran dasar atau akta pendirian PT yang menunjukkan tentang adanya legal standing memberi kuasa dan kewenangannya untuk memberi kuasa kepada para penerima kuasa. Menimbang pada akhirnya melalui kuasa hukumnya masing-masing pada persidangan tanggal 16 Juni 2021, para pemohon PKPU mengajukan kesimpulan dan para termohon PKPU mengajukan jawaban dan kesimpulannya. Selengkapnya kesimpulan dan jawaban tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa para pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa para termohon PKPU sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, yaitu PT Kripto Prima Sejahtera dan Abdurrahman Yusuf mempunyai hutang kepada para pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan memperkirakan termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga para pemohon PKPU memohon kepada majelis hakim agar para termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban bayar hutang sementara atau PKPS selama 45 hari dengan segala akibat hukumnya. Menimbang terhadap pokok dalil pemohon PKPU, menimbang terhadap pokok dalil para pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh para pemohon PKPU tersebut, para termohon PKPU telah memberikan tanggapan meskipun diajukan pada saat proses persidangan dengan agenda kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh para pemohon PKPU tersebut, para termohon PKPU baru hadir dan memberikan jawaban pada saat kesimpulan dengan menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU tidak dapat dipersamakan dan dikualifikasikan sebagai hubungan antara kreditor dengan debitur, dan ketidakmampuan para pemohon PKPU mencairkan atau melakukan transaksi jual beli kepada sesama pemilik akun marketplace Indo tidak dapat dijadikan dasar untuk mengartikan hal tersebut sebagai hutang. Oleh karenanya, para termohon PKPU menyatakan beralasan hukum apabila permohonan para pemohon PKPU dinyatakan tolak.
Menimbang bahwa untuk kepentingan dalil permohonannya, para pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P11 sampai dengan P127. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para pemohon PKPU, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan formalitas permohonan para pemohon PKPU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keparitasan PKPU yang menyebutkan bahwa permohonan penundaan kewajiban bayar utang harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Menimbang bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, setelah majelis membaca dan meneliti permohonan para pemohon PKPU, ternyata permohonan para pemohon PKPU ditandatangani oleh Wijaya Sari Sarjana Ekonomi dan Teguh Santoso serta ditandatangani juga oleh advokat Karunia Fitria DSH dan seterusnya, advokat, pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum TMNPK beralamat di Jalan Penggilingan Elok Blok B1 nomor 3 Cakung Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021. Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dan terbaca dalam surat permohonan, para pemohon PKPU dan para advokat kuasanya telah bertanda tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula fotokopi berita acara pengambilan sumpah para advokat dan fotokopi kartu tanda pengenal masing-masing advokat kuasanya. Menimbang dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keparitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 224 ayat 1 untuk pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keparitan dan PKPU terkait dengan kewenangan mengadili. Oleh karena sebagaimana tersebut dalam permohonan termohon PKPU 1 beralamat di Puri Nirwana 1 Blok I nomor 30 RT 4 dari 14 Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan termohon PKPU 2 beralamat di Kanglori Saktika Tengah nomor 59 RT 1 RW 1 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, maka sesuai dengan tempat kedudukan atau maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum atau domisili para termohon PKPU tersebut, maka pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini. Menimbang selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penetapan penundaan kewajiban bayar utang yang diajukan oleh para pemohon PKPU sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan tahun 2004 tentang Keparitan dan PKPU menentukan bahwa penundaan kewajiban bayar utang diajukan oleh debitur yang punya lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. Menimbang selanjutnya pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan dan PKPU menentukan bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa debitur dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat tagih dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban bayar utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada krediturnya. Menimbang kemudian pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tentang Keparitan dan PKPU menentukan bahwa permohonan pernyataan faedah harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan faedah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 telah terpenuhi.